Jadi panutan, jangan golput. Itu bukan solusi, dengerin spill. Butuh wawasan biasa, yang cerdas pilih demi negeri. Dalam masa depan, ada di jari jemari. Selamat datang di podcast Spill seputar pemilu dan pemilihan KPU Kabupaten Brebes. Spill ini merupakan tempat seru untuk kita ngobrolin terkait dengan pemilu, pemilihan, politik, demokrasi, dan lain sebagainya. Di episode yang ketiga kali ini, kita akan membahas mengenai logistik pemilu dan pemilihan. Pesta demokrasi memang telah usai nih teman pemilih, namun logistik terkait dengan pemilu maupun pilkada masih belum berhenti di belakang layar. Maka dari itu, di Spill kali ini kita akan membahas mengenai logistik bersama saya, Adwa, yang akan memandu jalannya podcast Spill episode 3. Episode kali ini kita akan berbincang dengan sosok di balik logistik pemilihan di Kabupaten Brebes, yaitu bersama dengan Sekretaris KPU Kabupaten Brebes, Ibu Sri Wilujeng Esos. Sebelum mulai, saya akan menyapa narasumber terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Mbak Adwa gimana Mbak Adwa? Alhamdulillah baik Ibu. Selamat datang dan terima kasih. Terima kasih. Bu Sek, untuk membuka obrolan kita kali ini nih, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Monggo Ibu. Matur nuwun Mbak Adwa. Perkenalkan, saya Sri Wilujeng, Sekretaris KPU Kabupaten Brebes. Oleh teman-teman saya biasa dipanggil Bu Sek atau Bu Ajeng. Gitu Mbak Adwa. Siap Ibu. Terkait dengan kemarin kan kita sudah pesta demokrasi Ibu. Nah, KPU itu kerap kali dianggap kerjanya hanya 5 tahunan sekali, yaitu hanya ada ketika pemilu maupun pilkada saja. Nah, pasca tahapan itu sebenarnya KPU itu ngapain sih Bu? Matur nuwun Mbak Adwa. Pertanyaan ini sering dilontarkan kepada saya maupun kepada teman-teman yang lain yang bekerja di KPU. Sebetulnya pekerjaan KPU itu apa kalau tidak ada tahapan? Sebetulnya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang kita laksanakan di luar tahapan. Mungkin seperti perkantoran lainnya, kita ada pengurusan gaji, pengurusan barang milik negara, pengurusan kepegawaian, juga pengurusan terhadap data-data. Data-data tentu data-data yang kita kuasai, contoh seperti jumlah pemilih, jumlah perolehan suara, dan sebagainya. Tetapi yang lebih spesifik lagi di luar tahapan ini adalah kita melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang biasa disingkat PDPB. Juga kita mengadakan pendidikan pemilih yang bekerja sama dengan stakeholder lainnya seperti Kesbangpol, dengan sekolah-sekolah, juga dengan kampus-kampus. Saat ini setelah selesainya tahapan pemilihan, memang kita masih melaksanakan pengelolaan logistik pasca pemilihan itu. Baik Bu. Berarti sekarang sedang logistik ya Bu? Iya betul, sedang pengelolaan logistik pasca pemilihan. Ya. Nah, mengenai logistik ini Bu, ini suatu hal yang menarik ya Bu. Setelah digunakan, baik digunakan di pemilu maupun pemilihan, itu nasib logistik itu seperti apa Bu? Ya, jadi logistik itu setelah digunakan, ini baik pemilu maupun pemilihan sebetulnya prosesnya sama. Jadi setelah digunakan di TPS maupun di PPK, itu kita angkut kembali ke gudang milik kita, gudang milik KPU. Kalau yang dulu waktu ketika pemilu itu ada di Cimohong, kalau yang sekarang itu kita bekerja sama dengan pemerintah daerah ada di Gedung Korpi. Jadi semua logistik-logistik baik kotak suara, bilik suara, surat suara, maupun logistik lainnya ya seperti tinta, alat coblos, bantalan, dan sebagainya, formulir dan sebagainya, itu kita angkut kembali ke gudang yang ada di KPU. Demikian Mbak Adwa. Berarti setelah pemilu sudah selesai, baik pemilu maupun pemilihan itu kembalikan ke gudang lagi? Iya betul.
Lalu nantinya itu di gudang itu diapakan Bu? Apakah akan didiamkan saja atau bagaimana Bu? Jadi setelah dibawa ke gudang tentu akan kita hapus, sesuai dengan retensinya, ya, sesuai dengan retensinya. Karena tidak semua logistik itu kita hapus atau tidak semua logistik itu kita musnahkan. Ada beberapa logistik yang akan kita arsipkan, bahkan ada beberapa yang permanen. Jadi tidak semuanya kita hapuskan atau kita musnahkan, begitu Mbak. Terkait dengan tadi Ibu bilang bahwasanya ada beberapa yang dihapus ya Bu logistiknya. Nah, terkait dengan prosedur penghapusan itu seperti apa ya Bu? Oke, ya, jadi prosedur penghapusannya setelah barang-barang itu kita simpan di gudang logistik, yang pertama kita membentuk tim. Tim itu fungsinya untuk apa? Tim itu yang bekerja untuk memilah barang-barang tersebut. Mana barang-barang yang akan dimusnahkan, mana barang-barang yang sifatnya itu permanen. Ya. Yang permanen itu contoh seperti salinan. Ya, seperti salinan. Kalau yang musnah itu seperti contoh surat suara, bilik suara, kotak suara. Nah, sesuai dengan retensi arsip keputusan KPU nomor 17 tahun 2023, untuk surat suara itu dapat dihapuskan apabila 1 bulan setelah pelantikan. 1 bulan setelah pelantikan bupati dan wakil bupati kalau untuk pemilihan. Nah, kalau untuk pemilu juga seperti itu, berarti 1 bulan setelah itu baru kita mintakan untuk penghapusannya. Itu prosesnya lama Mbak, nggak serta-merta begitu tahapan selesai kemudian dihapus ya, tidak seperti itu. Jadi ada tahapannya tadi yang seperti saya sampaikan, membentuk tim, kemudian tim ini memilah barang-barang mana saja yang akan diarsipkan, yang mana akan dihapus. Nah, setelah ketemu itu, tim ini survei ke beberapa tempat untuk menentukan harganya. Ini tentu bagi barang-barang yang akan dihapuskan dengan cara dijual. Kenapa dijual? Karena di situ ada nilai ekonomisnya. Nilai ekonomisnya itu maksudnya paling tidak kertas-kertas itu kan barang-barangnya dari kertas. Kalau barangnya dari kertas itu ada nilai ekonomisnya, dapat sebagai pemasukan ke kas negara. Nah, tadi setelah dibentuk tim dan kemudian survei untuk menentukan harga, itu tidak serta-merta langsung kita bisa langsung menghapus. Kita minta dulu persetujuan dari Arsip Nasional Republik Indonesia terhadap surat suara. Jadi surat suara itu masuknya arsip. Jadi kita mintakan persetujuan untuk pemusnahan itu. Jadi setelah persetujuan dari arsip itu turun, kemudian kita mintakan lagi persetujuan untuk penghapusan barang, termasuk surat suara, kotak suara, dan bilik suara, dan logistik-logistik lainnya. Mungkin itu dulu. Jadi untuk dibentuk timnya itu dari internal KPU saja Bu? Iya, betul. Internal kita dari sekretariat yang ada di KPU Kabupaten Brebes timnya. Siap Bu. Lalu berarti nanti setelah itu sistem penjualannya seperti apa Bu? Ya. Apakah dilelang atau? Ya. Jadi sistem penjualannya memang lelang melalui KPKNL, Kantor Pelayanan dan Lelang Negara ya. Kalau kita adanya di Tegal, jadi kita bersurat dulu kepada KPKNL untuk menentukan jadwal lelangnya itu kapan. Nah ini mohon perhatian kepada mungkin warga Kabupaten Brebes. Alhamdulillah untuk semua prosesnya itu sudah kita lalui. Untuk kita lalui, kita surat dari KPKNL-nya juga sudah turun. Jadi nanti tanggal 15 monggo kita ada lelang di KPKNL ya. Lelangnya tidak di KPU tapi di KPKNL. Lah untuk penawarannya itu sudah dimulai sejak tanggal 8 Agustus ini. Nanti sampai sebelum tanggal 15 dibuka lelangnya itu baru ditutup. Jadi lelangnya itu kita juga tidak tahu yang menang siapa karena lelangnya itu melalui online, tidak seperti lelang yang dulu manual
kita jadi tahu harganya naiknya itu enggak. Jadi melalui online nanti dibuka baru ketahuan yang tertinggi itu siapa, itulah yang menang. Itu di tanggal 15 berarti hari Jumat 15 Agustus, iya. Dan perlu diketahui Mbak Adwa, ini untuk yang pemilihan ya, logistik yang pemilihan. Sedangkan yang logistik pemilu sudah selesai tahapannya. Untuk logistik pemilu sudah selesai tahapannya, sudah dijual secara lelang, tetapi terhadap yang seperti saya sampaikan tadi, yang retensi arsipnya itu untuk yang bukan surat suara. Kalau surat suara, kotak dan bilik yang pemilu itu sudah kita lelang. Kemudian untuk formulir C itu berdasarkan retensi arsip, itu kan 2 tahun aktifnya dan kemudian permanen. Itu berdasarkan PKPU itu diserahkan kepada arsip sesuai dengan tingkatannya. Contohnya begini, untuk formulir C yang presiden, yang DPD, yang DPR RI kita serahkan ke KPU RI. KPU RI nanti yang akan menyerahkan ke Andri ya. Kemudian untuk provinsi, DPRD provinsi kita serahkan ke provinsi. Lah nanti kita untuk pengarsipannya formulir C itu yang salinan kita serahkan ke kantor arsip daerah di Kabupaten Brebes begitu. Jadi penyimpanannya itu sesuai dengan tingkatannya, tidak presiden kemudian disimpan di sini, tidak. Kalau presiden itu kita serahkan ke RI. Oke, Jadi ada tingkatan ada secara berjenjang. Iya, ada tingkatannya. Oke. Terkait dengan nanti Bu di tanggal 15 Agustus, bahkan sekarang sudah nih Bu. Nah itu barang apa saja sih Bu yang dilelang oleh KPU khususnya di Kabupaten Brebes? Barang yang akan kita lelang pada pelaksanaan lelang nanti untuk yang tahapan pemilihan ini adalah yang pertama surat suara, kemudian kotak suara, kemudian bilik suara. Kotak, bilik, kemudian surat suara. Dan formulir-formulir lain. Formulir-formulir lain itu tapi bukan formulir yang C ya, karena yang C itu nanti sifatnya permanen. Berarti untuk formulir yang C itu tidak boleh dihanguskan, dilelang ataupun apapun itu. Iya. Ini hanya disimpan. Iya, disimpan. Itu yang C salinan. Karena untuk yang C yang bentuknya plano itu ada masa retensinya. Kalau yang plano itu berarti 2 tahun penyimpanannya, kemudian bisa dimusnahkan setelah 2 tahun. 2 tahunnya mulai kapan? Yaitu mulai arsip itu terbentuk. Terbentuknya kapan? Kalau pemilu berarti kemarin pertanggal Pemilu itu kan kalau Februari. Ya kan itu ya. Februari. Ya berarti nanti 2 tahun itu baru retensinya selesai. Tetapi untuk yang pilkada ini atau yang pemilihan itu kan berarti per 27 November. Nah nanti retensinya selesai pada 27 November 2026. Kalau untuk yang formulir yang plano itu nanti dimusnahkan. Tetapi yang tidak musnah adalah yang C salinan yang ada di TPS. Penyimpanannya yang sesuai tingkatannya tadi. Oke, siap Ibu. Nah, setelah proses lelang selesai nih Bu, mungkin saya dan juga teman pemilih itu penasaran nih terkait dengan hasil lelang itu kan berarti berupa uang Ibu. Iya, betul. Nah itu hasilnya itu masuk kemana Bu? Apakah untuk operasional KPU-nya atau kita serahkan kemana? Jadi untuk hasil lelang itu langsung masuk ke kas negara. Langsung semuanya, karena kita juga tidak melihat uangnya, itu kan secara online mereka menyetorkan yang menang ini sebelum mengambil barang-barangnya. Pemenang lelang harus membuktikan kepada kita bahwa mereka sudah menyetorkan itu ke kas negara. Jadi kita juga tidak bisa mereka mengaku saya menang lelang kemudian mereka mengambil barangnya, enggak demikian. Mereka harus menyerahkan dulu surat seperti kayak bukti transfer kayak gitu, bukti transfer bahwa mereka telah memenuhi untuk pengambilan barang itu dengan mentransfer ke rekening negara sejumlah berapa misalkan ya 100 juta atau berapa seperti itu, baru kita serahkan ke mereka. Lah penyerahannya itu juga kita tidak serta-merta langsung menyerahkan, karena di situ harus juga mereka pihak rekanan itu harus
menyerahkan bukti, bukan bukti ya, menyerahkan surat pernyataan bahwa barang-barang tersebut akan dilebur. Itu sebagai salah satu syaratnya, itu rekanan harus menyerahkan bukti itu, surat pernyataan bahwa mereka akan melebur logistik pilkada. Karena takutnya kan arsip-arsip seperti itu, takutnya ini kalau tidak dilebur apa-apa nanti bisa buat yang jual gorengan atau jual apa kayak gitu ya, yang untuk bungkus-bungkus itu loh, bungkus-bungkus cabai apa-apa lah, itu ada pernyataan seperti itu. Kalau sudah ada surat pernyataan itu dan kita pegang, apabila terjadi sesuatu, misalkan ada yang tercecer, itu berarti sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Ya, karena sudah menjadi tanggung jawab rekanan yang memenangkan lelang tersebut. Siap Ibu. Ya. Mungkin udah di penghujung podcast Ibu. Ya. Mungkin apa yang ingin Ibu sampaikan kepada teman pemilih yang mendengar Spill podcast kali ini? Nggih, matur nuwun. Teman-teman mungkin sebagai ini ya, bahwa kami, pekerjaan kami itu tidak hanya saat pemilu saja, nggih. Setelah pemilu selesai pun kita masih bekerja. Contohnya itu tadi tentang lelang logistik pilkada, dan juga jangan ragu untuk mampir ke KPU, ke kantor KPU. Kita tetap berkantor seperti biasa dari pukul 7:30 sampai pukul 4 di hari Senin sampai Kamis, kemudian juga pukul 7.30 sampai pukul 16.30 di hari Jumat. Monggo kalau memang ada data-data yang dibutuhkan, kita siap sesuai dengan tagline kita, KPU melayani. Siap Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Mbak Tua, semangat. Sekretaris KPU Kabupaten Brebes yang Siap. sudah menceritakan terkait dengan logistik pasca pesta demokrasi. Terima kasih teman pemilih sudah menemani saya di Spill episode ketiga kali ini. Semoga obrolan kita membuka pemahaman tentang perjalanan penting di balik layar demokrasi. Jangan lupa untuk terus dengerin podcast Spill seputar pemilihan dan pemilu KPU Kabupaten Brebes. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam KPU melayani. Halo teman pemilih, jika ingin mengikuti lelang persediaan logistik pemilihan tahun 2024 KPU Kabupaten Brebes, akses melalui lelang.go.id atau info selengkapnya bisa kunjungi website dan sosial media KPU Kabupaten Brebes. Salam KPU melayani.